Saudara, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Jumpa Akhir Pekan bersama saya Ivan Zulkais. Pemirsa, dalam Learning Journal kali ini saya hendak menyampaikan mengenai terhimpitnya jurnalisme kontemporer. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya peran jurnalisme dalam kehidupan kita sehari-hari tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun juga jurnalisme itu ialah berperan sebagai salah satu sarana kebutuhan kita dalam memperoleh informasi, dalam memahami informasi yang kadangkala kita belum tentu memahami hal-hal yang memang barangkali tersebar dengan cepat, atau barangkali hadirnya jurnalisme itu sebagai sarana untuk mencegah rumor-rumor yang beredar yang dikhawatirkan bersifatnya bohong, bersifat berita bohong, atau bisa jadi bersifat untuk memecah belah daripadanya bangsa yang berdaulat. Dan memang dalam perkembangan jurnalisme tentu sudah bukan rahasia lagi bahwa dalam praktek jurnalisme itu kita seringkali mengalami berbagai tantangan dan rintangan, apalagi dengan semakin modernnya zaman tentu kita semakin mudah untuk memahami atas apa yang terjadi, bahkan muncul istilah menjelaskan dengan bahasa baik. Jadi kurang lebih itulah jurnalisme yang memang dibagi kepada investigasi, jurnalisme data, atau jurnalisme konvensional yang memang sifatnya asal ibaratnya berita sudah terkumpul, sudah terhimpun, maka disebarkan atau dipublikasikan secara cepat supaya dalam rentang waktu yang sama semua orang itu dapat memperoleh berita itu. Dan memang dalam praktek jurnalisme itu seringkali memperoleh tantangan-rintangan, dan memang rintangan dalam jurnalisme itu lebih dari sekadar di masa Orde Lama, maksudnya rintangan dalam mewujudkan jurnalisme yang independen, yang mandiri, memang tidak terlepas dari hanya sejarah yang ditonjolkan orang-orang seperti pada masa Orde Baru yang selalu ditonjolkan, selalu diingat-ingat bahwa Orde Baru memberedel berita itu memang benar adanya. Apalagi untuk ukuran sekarang sudah tidak berlaku lagi pemberedelan, penyensoran menurut undang-undang. Dan memang secara prakteknya tentu berbeda, karena memang jurnalistik atau jurnalisme itu ialah musuh daripada oligarki. Jurnalisme itu ialah musuh bagi orang-orang yang serakah sehingga berupaya menutup-tutupi biar tidak diekspos, biar tidak diperbincangkan oleh publik. Dan memang dalam 26 tahun atau 27 tahun reformasi telah berjalan, memang rintangan-rintangan dalam mewujudkan jurnalisme kontemporer tentu mengalami hambatan-hambatan, seperti misalnya ini belum begitu lama dan masih hangat diperbincangkan gitu, seperti misalnya seorang jurnalis Kompas gitu cabang Aceh dihalang-halangi untuk memuat berita atau mendokumentasikan terhadap segala hal yang terjadi. Itu kan masih baru gitu. Dan juga kalaupun misalnya ada misalnya kayak penyensoran yang memang secara nggak langsung, nggak resmi, itu memang masih tetap ada. Dan memang konsekuensi dari hal itu tentu sifatnya makin rame, makin heboh, sehingga orang-orang makin mengerti bahwa berita itu adalah tombak untuk kita menilai bagaimana pemerintahan yang berjalan itu bekerja. Seperti contoh tadi, sebagaimana yang saya ceritakan tadi sekilas, bahwa kayak misalnya di Sumatera Barat nih, atau di Sumatera secara umumnya telah terjadi banjir bandang, yang memang banjir bandangnya ini secara akal sehat nggak masuk akal. Maksudnya banjir dipastikan air, tapi banjir bandang kali ini ada air membawa lumpur, dan juga terdapat potongan-potongan pohon yang sangat rapi.
Ini tentu kan janggal, tidak masuk akal, karena kalaupun memang seandainya oke pohon rubuh, pun rubuhnya juga ada beserta batangnya, ada beserta rantingnya. Ini apa, pohon tumbang tapi rapih gitu, dan itu sudah berlangsung dari sejak akhir November hingga kurang lebih sekarang tuh tanggal berapa, 18 Desember, kurang lebih 2 atau menjelang 3 minggu. Ini artinya adalah bahwa jurnalisme itu harus harus berjalan untuk meliput apa yang terjadi di Sumatera. Yang memang dalam hal ini kasus seorang apa namanya, reporter Kompas gitu ya, yang bernama Davi Abdullah, itu kan dia diancam oleh tentara gitu, yang bernama Kolonel Infantri Francisco. Jadi Kolonel Francisco itu berupaya untuk mengancam kepada si Davi ini bahwa dilarang untuk memvideokan, untuk mendokumentasikan apa yang tengah terjadi pada korban bencana. Ya walaupun Francisco ini sebagai kolonel menekan Davi sebagai seorang jurnalis ya, tentu bernegosiasi bahwa ini tidak akan disebarkan, paling nggak untuk arsip pribadi. Dan ternyata ya direbut paksa oleh Kolonel Francisco itu, ya karena tadi merasa terancam dan sebagainya. Dan apalagi melihat kepada tindak laku daripada TNI, ya memang sebenarnya susah disalahkan juga, karena TNI itu kan sifatnya mengarah kepada komunikasi terpimpin. Ibaratnya atasan memerintahkan A, maka prajurit menjalankan perintah A. Jadi ya semua ini tuh terasa kompleks gitu. Artinya betapa berita mungkin ada satu dua hal berita yang coba ditutupi, tapi dengan adanya informasi yang serba cepat, yang serba canggih seperti ini, dan kesadaran masyarakat, tentu eh, tidak akan separah di masa-masa sebelumnya, di masa 20 tahun yang lalu. Jadi inti dari learning journal ini adalah betapapun zaman yang akan kita hadapi, atau masa lalu yang telah kita hadapi, terutama terkait dengan perkembangan jurnalisme, tentu rintangan selalu ada. Tetapi bagaimana pemerintah berupaya menjalankan regulasi yang ada, paling tidak fondasi dari Undang-Undang Nomor 40 itu harus berjalan. Lalu juga misalnya di Undang-Undang tahun 1945 di pasal 28F itu harus membiarkan seorang jurnalis berkomunikasi serta memperoleh informasi gitu. Karena bagaimanapun Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya sekedar kata, tapi semua harus berjalan sesuai aturan. Tidak ada orang lain yang merasa lebih hebat, tidak ada orang yang lemah pantas ditindas, itu tidak ada. Apalagi sebagai negara yang berasas Pancasila, tentu ada kemanusiaan yang adil beradab, bagaimana persatuan nasional dijaga, sehingga pers itu sejatinya baik untuk ya menunjukkan kepada rakyat bahwa ini loh pemerintah bekerja. Pers bertanya gitu, benar apa enggak, atau apa yang perlu konfirmasi gitu. Jadi intinya tidak perlulah pers dibungkam atau ada tindak kekerasan terhadap jurnalis, itu sangat melanggar hak asasi manusia. Demikianlah pemirsa dalam program Jumpa Akhir Pekan bersama saya Evan Zulkais. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.